ini ada berita begini. Orang rame sih gitu ya terlibat di dalam berita itu. Tapi sebenarnya banyak yang gak nyambung dengan informasinya gitu loh, Fasko, ya kan? Ya kan kayak tadi misalnya ini orba banget, iya bodo amat mau itu orba banget kalau misalnya itu solusi ya udah take it gitu kan. Kita kerjakan selesai masalah kita, udah gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fasko Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini teman-teman gue kehadiran seorang bintang tamu. Siapa nih ya? Kania. Hai, ini gue kemarin di sana ya, di mana-mana boleh. Ini Oke, hai. agak banyak sekarang kamera kita. Biasanya kan kalau gue pertama kali gitu cuma satu kamera, handphone. Iya. Kita udah ngoceh suka-suka gue. Sekarang udah banyak ya setupnya. Kan, lu sibuk apa sekarang kan? Sibuk Gue banget sih lu kayak. Sibuk banget ya? Iya. Maksudnya? Susah banget ketemu sama lu tuh. Ngonten ada di beberapa tempat. Di Noise, ada di podcast di Ruang 28. Gue ada podcast juga sama suami gue, Sabda. Nama podcastnya Podcast. Terus gue ada ngonten sekarang baru start channel gue sendiri. Gue lihat tuh. Yeah. Yang dibikin Ferry kan? Intronya. Gue lihat ini Ferry banget gayanya. Iya, si Ferry ngeditin tuh gila, baik banget. Tapi akhirnya gue menjadi pressure tuh jadinya karena bagus banget editan pertama. Jadi mau nggak mau minimal harus yang begitu standarnya. Enggak. Gitu tapi kayak berikutnya nggak sebagus itu lagi deh. Dikasih harapan yang baik dulu di depan gitu kan. Ke depan harus lebih baik lagi gitu. Ya, terus gue ngonten ini sih pendek-pendek lah di Instagram gue sama di TikTok juga gitu. Nah kan, kalau Kania sendiri mendeskripsikan Kania ini sebenarnya apa sih? Oh iya. Lu tuh anak FISIP ya, tapi lu banyak banget apa ya, membuat sebuah pemikiran, sebuah logika dan lain-lain lah. Ya. Ya, secara politik juga lu ikut kritisi dan lain-lain. Lu banyak banget ini apa? Menyampaikan semua pemikiran lu di situ. Kalau politik oke lah, karena lu jurusan lu memang di situ kan background lu. Iya. Apa Kania ini manusia apa? Tadi gue lupa nambahin satu lagi kegiatan gue. Gue juga kerja di Zenius, gue ngurus konten. Oke. Tapi di dalam ngurus konten itu gue ngajar juga. Nah, karena produk yang gue pegang itu buat, kalau tahu Zenius tuh educational technology company ya, edtech company, atau istilah umumnya mungkin bimbel online. Bimbel online. Ya, dia buat, sebenarnya awalnya produknya buat SD sampai SMA, tapi terus dia punya produk yang buat setelah SMA gitu kan, buat mahasiswa, pekerja umum gitu ya, profesional, entrepreneur, namanya Zenpro. Nah, ini beda sama Zenius yang bank beda ya? Itu Genius. Itu pakai J. Yang tempat gue kerja pakai Z ya. Oke. Iya, nah terus di produk Zenpro ini salah satunya kita ngisi di kampus Merdeka. Jadi gue ngajar di salah satu mata kuliah lah ya gitu, subjeknya namanya logika dan argumentasi. Oke, jadi dibilang dosen bisa juga loh? Bisa lah, bisa. Hitungannya dosen soalnya di situ memang. Online. Gue ngajar mahasiswa. Kampus online. Itu bimbel untuk 1 tahun doang atau misalnya untuk sampai? Kalau dari lo sebenarnya di bagian SD sampai SMA ya banyak sih yang make bertahun-tahun gitu, dari SMP sampai lulus SMA make lagi gitu masih apa aja. Apa sih mata kuliahnya apa? Kalau di yang kampus Merdeka itu sampai lu ngajarin logika segala. Ya mata kuliah apa itu kan dasar, kalau itu kan basic itu. Gua ngajar di logika dan argumentasi itu sebenarnya lebih ke apa yang gue sebut sebagai fundamental skills lah ya. Zenius nyebutnya fundamental skills. Jadi keterampilan yang semua orang harus punya gitu loh. Basically keterampilan baca dengan benar, nulis dengan benar, berpikir dengan benar gitu kan. Berpikirnya termasuk kayak misalnya menarik kesimpulan dari informasi yang dia dapat, mengoneksikan dua informasi atau lebih dengan benar gitu kan, dan seterusnya. Nah baru nanti nyusun pandangan, nah itu kan argumentasi ya, gimana orang bisa menyusun gagasannya dengan runut, dengan logis, dengan koheren, sehingga bagus lah gitu, apa namanya, runutan berpikirnya gitu. Ya lu banyak banget berpikir dengan logis, dengan logika, dengan sampai variabel matematika pun lu sebutin tadi kan. Lu cocoknya sebenarnya di teknik lo kan. Lu kenapa sih masuk sos gitu loh? Gitu ya, gue cocoknya di teknik ya. Enggak. Anak Depok nih. Depok pasti langsung kuinya langsung ke teknik gitu. Oh iya. Oh iya, ini sekedar background juga ya. Gue bener tuh, gue di Depok gue besarnya. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin dari Depok, ya kita sekampung halaman berarti. Kampung halaman gue di Kecamatan Limo, Kelurahan Limo, Kota Depok. Kenapa milih jurusan politik gitu ya? Sebenarnya gini, gue emang nggak punya dari kecil gitu, gue nggak pernah punya spesifik cita-cita profesi apa gitu kan. Biasanya kan orang kan ada mungkin ya yang milih jurusan karena dia emang dari kecil pengen jadi apa gitu. Misalnya mungkin jadi pengacara, dia akan ngambil hukum gitu kan, atau dia mau jadi dokter, dia akan ngambil kedokteran.
atau dia mau jadi ya itu apa engineer apa gitu kan, mungkin arsitek atau mau jadi mesin tuh apa teknik mesin ya, gitu atau kan. science di MIPA atau di kan. Iya gitu-gitu kan. Tapi kan gue emang dari awal gue nggak pernah punya yang kayak gitu tuh. Maksudnya kayak punya mimpi gue mau jadi apa tuh gue nggak ada tuh sebenarnya. Jadi gue chill aja dalam hidup gue. Lebih banyak go with the flow. Terus pas gue SMA gue masuk ke kompetisi debat. Oke. Bahasa Inggris ya, English debate gitu. Jadi SMA berapa sih lo? SMA 6 ya? SMA 6 Depok. 6 Depok kan ya? Iya, 6 Depok. Kampus di? Kampusnya di UI gue. Jurusannya ilmu politik. Iya. Ya. Angkatan? 2013. Oh, 13. Iya. Berarti lu juniornya Ari lah ya? Ari tuh angkatan berapa ya? Gue lupa. Ari 2008 kalau nggak salah ya? Tapi dia kayak sosio ya, kalau nggak salah. Sosio nggak sih dia? Iya, FISIP. Iya, tapi FISIP ya benar-benar. Iya betul. Juniornya Ari berarti. Junior Tapi gue juga, nggak tapi ketemu beda gue di fakultas. kampus maksudnya gitu. Karena gue masuknya udah beres dia. Udah beres belum ya? Iya, oke. Nah, gue angkatan 2013. Nah itu pas gue SMA di 6 Depok, gue sempet ikutan kompetisi debat bahasa Inggris gitu, Fasko. Nah di kompetisi debat itu kan mosi-mosinya tuh topik-topiknya tuh kebijakan gitu kan basically. Kayak misalnya perdebatan legalisasi marijuana gitu kan, atau perdebatan Dari dulu itu ya? Iya, Selalu legalisasi, didebatkan. iya legalisasi Direalisasikan. prostitusi gitu kan, atau enggak misalnya perdebatan soal pembatasan impor gitu kan. Itu kan semua isunya isu kebijakan gitu, kebijakan publik ya kan. Nah dari situ gue sebenarnya terekspos ke politik gitu, bahwa oh ternyata segala hal yang ada di hidup gue ini ada yang ngatur nih gitu. Kayak baru ngeh gitu pas gue SMA tuh ya. Walaupun dari SMP sebenarnya kita udah belajar institusi-institusi negara, tapi sebenarnya gue nggak bener-bener ngeh tuh waktu SMP gitu, bahwa ternyata mereka mengatur itu semua gitu. Mereka sampai bisa mengatur misalnya pajak ini kan, PPN gitu kan. Jadi kan sebenarnya gue beli suatu barang itu harganya bisa beda nih kalau kebijakannya beda gitu. Yeah. Nah dari situ gue jadi tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang politik gitu, tentang kebijakan publik, tentang yang mengatur semua ini. Karena ternyata terlepas dari gue sebelumnya nggak ngerti atau nggak tahu atau nggak aware dengan politik pun, politik mengatur hidup gue gitu, ya kan. Nah jadi pas gue mau kuliah, gue mikir gue mau ambil jurusan yang gue emang bisa belajar ini ya gitu. Makanya gue ngambil jurusan ilmu politik. Ini gue sekedar kritikan sedikit buat anak-anak FISIP nih ya. Sorry ya, bukan untuk merendahkan anak FISIP. Boleh, Fas. Silakan. Khususnya di ilmu sosial politik. Ya. Gitu ya. Kenapa kalau memang mereka ataupun kalian gitu menikmati atau mencintai dunia politik, tapi rata-rata pemimpin kita jarang anak. Bukan dari FISIP gitu ya backgroundnya? Justru malah banyak anak-anak eksak ya, teman-teman. Ya Bung Karno eksak, insinyur. Pak Harto tentara eksak, ya kan. Habibie dan seterusnya beberapa lagi. Ya banyak eksak. Yang gue tahu dan anak FISIP paling mungkin ya yang top level ya, kayak Pak Amin Rais misalnya, profesor di FISIP. Kenapa? Apakah karena mereka tidak berpikir logis? Makanya lo akhirnya menikmati logisme. Enggak, kalau soal berpikir logis. Jadi gue akuin yang namanya kemampuan bernalar logis dan saintifik ya, dua hal yang berbeda nih ya. Jadi bernalar ilmiah dengan bernalar logis. Ini sebenarnya agak kurang menurut gue di semua, mungkin bisa dibilang hampir semua background ya, mau latar belakangnya apa tuh sebenarnya masih kurang hitungannya di Indonesia ini gitu ya. Kita bisa tahu itu dari mana, dari bagaimana orang memproses informasi sebenarnya sih. Kita bisa lihat dari bagaimana orang menyusun argumen di ruang publik gitu kan, terus bagaimana orang menilai informasi gitu, dan itu kan sebenarnya orang di sosial media itu kan datang dari latar belakang yang macam-macam ya. Nah jadi sebenarnya secara umum kita masih sangat butuh lah gitu, intinya mengimprove ya, meningkatkan lagi kemampuan masyarakat kita untuk berpikir logis dan berpikir ilmiah. Itu satu hal. Tapi memang khusus untuk FISIP, gue sendiri mengalami di FISIP mungkin agak lebih kurang lagi gitu dibanding yang backgroundnya kebetulan engineering atau kurang lagi gitu ya. Iya, karena ini yang paling gue sayangkan sih sebenarnya, karena mungkin banyak orang melihat bahwa logika dan specifically mungkin matematika ya itu nggak berguna buat kehidupan gitu. Jadi banyak yang kayak gue ke FISIP supaya gue menghindari matematika. Gue nggak bisa berlogika, gue nggak bisa bermatematika, gue masuk FISIP gitu. Jadi kayak banyak yang berpikir seperti itu. Iya. Padahal harusnya nggak gitu. Harusnya kan kemampuan berpikir itu kan untuk semua orang. Justru
sangat-sangat relevan dalam kehidupan gitu. Tapi sayangnya memang mungkin ada masalah juga di pendidikan dasar kita yang kemudian pada saat orang sekolah, orang ngeliatnya jadi ini kayak nggak berguna nih, kayak nggak nyambung nih sama kehidupan gitu. Padahal sangat-sangat nyambung. Nah dari background itu memang ada masalah. Tapi sebenarnya koneksinya bukan ke soal apakah mereka jadi politisi atau enggak sebenarnya. Tapi lebih ke arah ketika mereka menyusun gagasan. Di situ biasanya menjadi masalah. Betul. Makanya gue sebenarnya di FISIP seringkali banyak gak berbenturan atau berseberangan lah gitu dengan cukup banyak orang gitu ya. Karena menurut gue perhitungan matematisnya itu sering gak masuk gitu ke dunia nyata ya. Justru karena kurang bermatematika jadi kurang nyambung dengan dunia nyata nih gitu hasilnya. Kurang nyambung dengan dunia nyata itu bagaimana? Misalnya dalam konteks alokasi anggaran gitu kan. Misalnya gue mau suatu kebijakan ya gue kan harus mikir sampai pada titik di mana bagaimana anggaran kita bisa mencukupi itu. Atau kalau misalnya nggak mencukupi, berarti kita butuh tambahannya dari mana? Apa solusinya? Iya kan? Kemudian bagaimana misalnya kalau secara kebijakan itu kan dia berlaku secara sistemik, jadi berlaku di semua gitu kan. Nah kita kan harus melihat konsekuensi logisnya nih. Kalau kita terapin ini di sininya gimana, di sininya gimana, di sininya gimana. Nah yang sering terjadi adalah kurangnya kemampuan berpikir logis dan matematis tadi, itu membuat kebijakan yang diusung itu sering, ya kalau gue sih bilangnya singkatnya nggak make sense gitu ya. Kayak ya kita nggak mungkin lah kayak gini gitu. Kayak contohnya misalnya perdebatan-perdebatan industrialisasi lah gitu. Ya, lu nggak mau industri gitu kan, nggak mau lebih banyak industri, ya terus mau gimana nih mengembangkan ekonominya, kan harus ada jawabannya gitu kan terhadap hal ini. Nah biasanya perbenturannya lebih di situ. Tapi kalau kepilihan apakah menjadi politisi atau enggak, menurut gue justru bukan di kekurangan logika ya atau kemampuan berpikir matematis tadi gitu, yang kognitif lah gitu, yang bagian dianggap orang sebutannya biasanya cognitive skill gitu ya. Tapi sebenarnya lebih ke arah mungkin bahasa gue biasanya empathic skill, jadi bagaimana kemampuan justru bersosialnya nih, memahami masyarakat, disukai masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat dengan enak dan seterusnya. Nah mungkin banyak yang punya tantangan di sini gitu sebenarnya. Kan sebenarnya untuk lu bisa berpolitik tapi kan malah justru banyak anak-anak eksak yang malah justru masuk top level. Iya kenapa? Sementara ya, empati, mungkin mereka punya. Empati itu banyak dipelajari di dasar-dasarnya sosial. Oh enggak, gue ngeliat enggak. Justru gue mengalami selama gue sampai gue kemarin ketemu Sabda suami gue, dia kan guru nih. Gue justru baru belajar empati itu dari dia. Dia guru matematika, fisika, ekonomi. Di UI juga dulu? Enggak, dia ITB. Stay ITB backgroundnya. Ini teknik UI Bung. Terus. Gue dulu punya baju itu ITB, ini teknik UI Bung. Iya. Nah, justru gue baru belajar empati dari dia nih gitu. Waktu gue kuliah tuh kita nggak ada sama sekali subjek dasar untuk belajar empati. Kayak misalnya gue belajar ilmu dasar antropologi tapi nggak seperti yang gue dikasih tahu Sabda gitu, textbook bioantropologi yang gue baca dari rujukan dia gitu ya. Itu nggak ada waktu gue kuliah. Jurusan apa sih? Dia sebenarnya stay tapi dia sempat ngambil kelas gitu ya di Oxford waktu itu antropologi. Bukan di ITB-nya kan? Bukan. Ya, okay. Tapi dia sempat ngambil kelas gue malah bingung, antropologi. Gue juga nggak ada dulu pelajaran. Oh iya, tapi kan maksudnya di FISIP kan gue sebenarnya belajar ilmu dasar antropologi nih. Ada pengantar antropologi. Iya itu malah di situ ada kan. Tapi gue nggak mendapatkan referensi antropologi seperti yang gue pelajarin yang gue dapat dari Sabda nih. Yang dimana itu lebih membantu gue untuk memahami masyarakat kayak gitu. Kayak misalnya yang gue pelajarin di FISIP itu di pengantar antropologi kan lebih ke arah misalnya gue belajar berbagai macam budaya yang ada di Indonesia gitu, ada tradisinya. Tapi kan sebenarnya itu udah masuk ke spesifik ya. Sebenarnya kita harus belajar payung besarnya dulu nih dalam memahami manusia apa sih gitu. Background paling dasarnya banget ya biologi dulu gitu. Biologi dasarnya, habis itu evolusi, baru masuk ke perilaku kayak gitu loh. Nah ini nggak dapat gue di FISIP gitu. Jadi itu sebenarnya bikin gue agak sulit karena gue naturally kemampuan berempatinya rendah. Jadi gue harus belajar gitu untuk bisa begitu, Fasko. Kadang-kadang mungkin bisa dibilang rendah, belum tentu. Belum tentu, karena gini, apa yang dilihat, apa yang disampaikan, belum tentu lu nggak empati kan. Kan banyak juga orang kejadian, lu nggak ngerti apa yang gue rasain, tapi lu taunya ya gue nggak empati sama lu gitu. Iya, maksudnya gitu. Ngerti kan? Iya, tapi maksudnya justru itu, maksud gue nggak. Ditangkap sama orang lu nggak empati. Maksud gue lemah tuh gue nggak mampu memahami maksudnya. Iya, gue nggak mampu memahaminya. Jadi gue terus gue belum belajar waktu itu. Nah, gue baru belajar belakangan. Nah, mungkin ada yang banyak tantangan kayak gitu satu. Dan yang kedua, ada juga sebenarnya cukup banyak orang yang sekarang sih kalau di generasi sekarang ya, gue nggak tahu mungkin beda ya generasinya Pak Habibie atau Pak Amin Rais dengan generasi sekarang misalnya. Karena kalau di generasi gue sekarang tuh gue ngeliat justru udah cukup banyak nih teman-teman FISIP yang akhirnya nyemplung
ke politik, maksudnya sebagai politisi. Nggak top levelnya gitu. Ya kan belum, Pak Jokowi juga insinyur gitu. Namanya masih muda ya belum lah. Okay. Proses ya. Tetap jadi pembenaran. Iya. itu yang kedua ya, maksudnya ada yang udah masuk tapi tetap aja nih kan banyak yang sebenarnya enggak. Habis ini anak fisip marah di sini sama gue nih. Yang enggak, gue ngeliatnya mungkin mereka juga menemukan opsi lain gitu. Maksudnya kayak mereka masih mau mempengaruhi politik tapi nggak dengan jalur menjadi politisi gitu kan. Kita kan tahu politik dibentuk oleh banyak elemen ya kan, bukan hanya pejabatnya itu sendiri kan, tapi juga ada elemen bisnis di sana, ada media di sana. Gue kadang berpikir gini kan ya, maksud gue gini, kalau kita nih anak-anak sains di teknik itu kan, gue pribadi kan gue di teknik, gue nyemplung di dunia politik malah, di dunia yang harusnya memang background yang dipelajari oleh anak-anak fisip gitu harusnya ya, maksud gue ya secara karir ya harusnya kan di situ biasanya. Bukan harus gimana ya? Ya sorry, tadi lu background-nya normatifnya teknik. Begitulah. Lu background-nya berarti? Gue teknik gas petrokimia di UI. Teknik gas petrokimia, oke. Jadi UI yang UI Depok ya, bukan yang Bandung. Kan kalau dulu orang bilang Bung Karno nih ITB, oh enggak, Bung Karno UI. Dulu kan belum ada kampus itu ITB namanya. Yeah. Walaupun di Bandung ya. Jadi gini, biasanya anak-anak sains itu berpikir tadi yang lu bilang benar tuh. Meramu segala macam isu sosial dengan sebuah rule of thumb. Jadi kita punya rule of thumb nih biasanya. Karena kita udah terbiasa dengan membuat sebuah alur, sebuah model, sebuah proses. Jadi segala macam walaupun kejadian sosial yang istilahnya tidak beraturan, kita buat menjadi lebih beraturan jadi kan. Ya. Ya tadi gue menarik akhirnya untuk menggali lebih dalam sisi yang lo biasanya lo pelajarin dan lo ajarkan kepada para murid-murid lo itu. Ya. Logisme seperti apa yang lo ajarkan? Kalau boleh disingkat ya, kan lo banyak pasti materi lo ya. Maksud gue, kalau boleh dikasih garis tebal, sebenarnya poin ini paling penting untuk kita harus bisa. Jadi dari Zenius itu punya set of fundamental skills tadi yang gue bilang, ada keterampilan yang fundamental yang menurut kita semua orang harus punya. Singkatnya kita sebut CCA, cerdas, cerah, asik. Yep. Jadi manusia yang kita mau wujudkan gitu di masyarakat tuh menurut kita punya 3 elemen ini. Pertama dari sisi cerdas. Cerdas itu kemampuan berpikir yang logis tadi. Jadi logis itu sebenarnya dilatih untuk pertama nggak berasumsi sendiri, ngelihat informasi yang ada sesuai dengan apa yang ada di situ. Yang kedua menarik kesimpulan dari informasi-informasi itu. Kan sangat matematis banget kan berarti kan intinya kan? Ya. Berpikir matematis kan? Ya betul, konsisten gitu. Jadi kalau ada misalnya udah didefinisikan A sama dengan B, ya udah nanti pas ada di kalimat lain ada A lagi ya berarti itu bisa diganti dengan B. Lihat dulu variabelnya mana yang kurang, ada yang kurang nggak ini? Ini cukup lengkap. Oke, ini bisa kita rumusin jadi satu rumus misalnya kan. Oh, ini ada yang bolong nih di sini nih. Oke, kita bikin nggak terhingga lah misalnya. Itu kan? Betul. Itu kan. Nah, itu kan berpikir logis dan di dalamnya termasuk ada matematika dasar gitu ya, the basic matematik. Nah, habis itu tapi nggak cukup nih kalau menurut kita cuma bisa berpikir dengan logis aja. Nah, harus ada unsur berikutnya nih, yaitu si bagian cerah. Nah, cerah ini lebih ke arah punya pengetahuan yang benar tentang realitas. Data, nah, di situ tambahan data. Iya, itu berpikir saintifik lah gitu ya. Jadi kita bisa menilai suatu klaim itu benar atau enggak berdasarkan buktinya gitu, buktinya kuat atau enggak gitu kan, terus mencari bukti untuk klaim itu. Nah, ini kan sebenarnya sangat dibutuhkan juga dalam kebijakan gitu kan, dalam isu-isu kebijakan, karena kita harus ngerti apakah benar nggak sih kalau misalnya kita mau menuju ke B, benar nggak sih caranya tuh A gitu kan. Yang sering terjadi kan kita semua sama-sama mau nih misalnya menurunkan angka kemiskinan, tapi berdebat nih antara cara A atau cara C misalnya gitu, tapi cara C ini buktinya sebenarnya nggak kuat gitu, tapi tetap didebatinnya padahal udah jelas yang lebih kuat tuh yang A gitu kan, kayak udah jelas padahal kayak gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang aneh kan. Nah, ini kan harusnya pakai ngotot aja pokoknya udah ya. Harusnya kan kita lihat loh, ya bukti di dunia nyatanya ya ini gitu yang jelas mengarah ke situ gitu misalnya kan, atau lebih deket lah ke situ gitu. Nah, itu bagian cerah. Jadi bagaimana orang-orang harusnya bisa berpikir saintifik, bisa menilai tadi kebenaran klaim berdasarkan bukti dan memilah informasi yang benar gitu dalam mengambil kesimpulan nantinya dan membuat keputusan kayak gitu kan. Nah, itu bagian cerah. Terus yang terakhir adalah bagian asik. Nah, asik ini adalah bagian bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan efektif gitu. Karena Zenius melihatnya kita hidup hampir pasti nggak sendirian lah gitu ya. Kita pasti bersinggungan dengan orang lain. Nah, sehingga butuh kemampuan berempati di situ, butuh bisa memahami orang lain. Yang itu lu masih lemah di situ. Nah, gue belajar tuh. Nah, Zenius punya kurikulum ya, jadi gue belajar dari situ. Iya, jadi belajar memahami orang lain dan yang kedua belajar. Bisa orang menjadi profesor semua bidang lah. Berinteraksi. Nah, itu kan, fundamentals itu menurut kita
itu buat semua orang. Jadi itu bukan pada level yang advance gitu ya, bukan pada level. Jadi dasarnya pun lu bingung. Iya, justru itu. Gue berangkatnya dari minus. Jadi untuk ngebangun dasarnya level sampai level 5 aja gitu itu masih harus belajar gue tetap gitu. Nggak perlu sampai advance. Gue melihat gini ya. Bukan hanya di dunia politik. Gue melihat kondisi bangsa ini kan gue selalu dari kacamata gue dan dari segala macam data yang gue dapat, kita selalu berpikir hilir, dan hilir. Kadang kenapa kita nggak pernah berpikir hulu dulu? Gue nggak suka nih misalnya gini, misalnya ya contohnya. Yang diperdebatkan, yang diributin itu masalahnya yang di hilirnya di ujung aja. Misalnya untuk case politik deh, pemilu. Kenapa politik bisa ada pecah belah bangsa? Kenapa ada pola demokrasi kita bisa jadi harus terkenal untuk dipilih dan lain-lain. Tapi tidak berpikir hulunya, apa hulunya? Hulunya kalau menurut gua kan kalau untuk konteks ini, misalnya Pancasila kita seperti apa? Nah kalau toh kita mau menerapkan hulu kita yang tepat, yang benar, maka hilirnya pun akan tepat jalannya ke situ. Misalnya contohnya BBM naik, wah itu diperdebatkan macam-macam ini. Tapi tidak hulunya yang diributin. Misalnya kenapa BBM bisa naik? Oh ternyata ada proses yang tidak efektif di sini, di hulu. Tapi yang diributin harga naik. Kenapa bisa ini gini nih? Dan ini akan selalu menjadi perdebatan yang nggak penting menurut gua di negara kita, apalagi di sosial media, bahkan di media-media mainstream pun perdebatan selalu hilir. Kenapa umur sekian untuk menjadi ini batas minimal sekian. Itu lagi debatin. Gue berharap sebenarnya kalau perlu ada kementerian khusus ya untuk menyaring itu semua, untuk dibawa ke hulu itu semua. Oke, ini semua kita rangkum, hulunya di mana? Oke, di sini. Ini kita rapihin. Kayak misalnya demokrasi terbuka, demokrasi tertutup. Perdebatannya di situ, menurut gue tuh hilir. Menurut gue hilir. Tapi debatkan yang hulunya. Kalau lu selalu mendebatkan hilirnya, hulunya masih begini nggak bisa. Gimana pandangan lu kan? Pertama kalau kita lihat dari masyarakat, maksudnya kalau lo ngeliat netizen, maksudnya gimana netizen proses itu balik lagi ke fundamental skills tadi sih. Kita emang kurang gitu di fundamental skills itu, sehingga kemampuan memahami informasi, menarik kesimpulan dan segala macam itu agak susah. Kayak tadi misalnya melihat koneksi gitu. Sebenarnya bagaimana sih, tadi kan yang di hilirnya misalnya ini, bagaimana ini bisa terjadi gitu. Ini kan harus ditarik mundur dulu nih. Nah ini kemampuan ini tuh masih susah sebenarnya gitu. Jadi nggak cuma netizen loh kan. Iya, harus ini. Pemegang kekuasaan juga begitu berpikirnya hilir. Iya, maksudnya kan ya itu tadi kan kemampuan ini kan memang kurang itu maksudnya secara iya, jadi makanya lah lu jadi pengajar ini. Gue lagi berjuang. Gue lagi berjuang nih di Zenius. Iya, supaya kita enak juga dalam berdiskusi ya kan. Karena kan susah kalau nggak bisa melihat bahwa ya ini kan akarnya dari sini gitu, akarnya dari sini. Ini kan jadi susah kan. Nah, seperti yang lu bilang, karena kita jadi bertempur di hilirnya aja gitu ya. Di situ sih. Jadi memang pertama fundamental skills-nya dulu kita harus sama-sama bangun. Nah, terus berikutnya lagi adalah mungkin ada problem di ya ini gue nggak tahu ya apakah ini sebenarnya harusnya memang idealnya begini atau nanti kita bisa ubah, tapi periode kerja pejabat itu kan terbatas ya. Mengurusi masalah di hulu itu butuh waktu yang bisa jadi lebih panjang daripada mengurusi masalah di hilir gitu loh. Nah, karena bisa jadi ya? Iya bisa jadi ya, baru mungkin ya, ya kan? Mungkin gitu ya, mungkin begitu. Karena insentif untuk pejabat ini kinerjanya bagus itu adanya di pemilu ya kan, sehingga misalnya dia dipilih lagi, kan harus terjadi dulu nih performanya ini gitu. Sehingga seringkali dia harus memilih problem yang di hilir, yang lebih bisa cepat terlihat selesai dibanding dia mengerjakan masalah yang di hulu gitu loh. Sebenarnya gini ya, kalau kita menyelesaikan masalah hilir yang memang akhirnya terpublikasi dan akhirnya mendapatkan sebuah popularitas yang wow gitu kan, itu mungkin menurut gua lebih sulit dibanding sebenarnya kita merapikan hulunya yang memang tumbukannya besar. Karena hulu ya, kita rapikan hulu. Contohnya kalau presiden, presiden keluarin dekret langsung jedang gitu kan, tumbukan besar pasti. Ya iyalah. Karena hilir banyak yang berubah gitu. Iya. Tapi ini justru lebih rapi jadinya ke depannya. Harus berani memegang kekuasaan itu. Itu dia. Kita selama ini tuh menurut gua agak susah juga menemukan titik sepakat di situnya. Sebenarnya nih kita mau mendahulukan yang mana, misalnya prioritas kita seperti apa. Itu juga kadang-kadang kita
berbeda-beda, makanya kan orang sering bikin jokesnya kan gitu ya, bahwa ini lihat aja nih nanti ganti presiden atau ganti kalau di level provinsi ganti gubernur berubah lagi nih kebijakannya gitu kan, karena belum ada kesamaan mau kemananya ini gitu. Ini desain apa ya kalau misalnya roadmap lah gitu. Roadmapnya mau kemana nih gitu. Kan kalau misalnya semua punya roadmap sendiri-sendiri ya tiap kali ini hulunya pun berdebat gitu, maksudnya mau benerinnya ke arah mana juga pasti berdebat. Zaman Pak Harto kita punya GBHN loh. Garis-garis besar haluan negara, yang menurut gue tuh hulu. Iya. Dan akhirnya diterapkan sama siapapun misalnya yang terpilih nanti harusnya gitu kan. Iya, tapi kan kita juga kadang-kadang seringkali berpikir ada yang kita sebut asosiatif lah gitu. Jadi apapun waktu itu karena Orde Baru punya image negatif. Kalau yang bagus kenapa sih? Nah kan karena punya image negatif, masyarakat kita seringkali sentimennya jadi negatif ke semua hal yang terkait di situ kan. Makanya jadi susah dikit-dikit, oh ini orba banget nih. Ya kan kalau misalnya ada elemen yang bagus ya tadi yang lu bilang, kalau ini solutif buat kita ya kenapa enggak gitu. Iya. Wajar kalau misalnya tadi, lu pengennya jabatan penguasa ini lebih dari 5 tahun atau gimana? Nah itu dia, gue tuh sebenarnya kepikiran mungkin kayak bisa aja misalnya 1 periode tapi periode lebih panjang kan bisa ya. Nah tapi gue masih belum benar-benar settled kayak punya satu ide kayaknya gini gitu belum sih. Tapi gue mempertimbangkan gitu mungkin opsi-opsi lain ya. Karena gue ngeliatnya itu problem yang tadi itu kayak tiap kali ganti kekuasaan terus beda lagi gitu arah yang dikerjakan itu susah banget sih. Boleh nggak? Sorry gue koreksi sedikit. Kalau menurut gue ya, ini kita sambil diskusi. Iya benar. Boleh. Kalau untuk pola masa jabatan menurut gue pribadi itu sebenarnya masih dihilir karena ya pasti alasannya ini butuh waktu yang banyak untuk ini ngerapiin, kita kurang waktu ini. Ya pasti butuh waktu yang banyak karena yang lo ributin hilir doang. Pemilihan 5 tahun misalnya, tahun pertama dia euforia lah, wah saya menjadi bupati ini, wah ya selamat datang kayak gini nih. Tahun kedua udah mulai nih bohir telepon, bro balikin duit gua gimana caranya? Modalnya. Akhirnya kerja main proyek di situ, misalnya gitu ya. Terus yang tahun ketiga udah berpikir lagi, wah kampanye buat besok gimana nih bohirnya? Tahun keempat udah mulai kampanye dia, nggak kerja lagi. Ya pantas, nggak ada waktunya, nggak ada. Tapi kalau misalnya balik lagi, misalnya ini ekstrim. Orang banyak bilang gua bukan demokrasi tertutup tapi lebih ekstrim lagi. Kalau misalnya balik lagi ke yang ke hulunya, ya ditunjuk aja. Jadi lu nggak usah ngeributin gituan. Jadi lu bisa fokus kerja. Kalau gubernur bisa manggil bupati, bupati bisa manggil kepala desa, itulah akhirnya singkat dong jalur birokrasinya. Kenapa harus hilir-hilirnya diperbincangkan? Kan ya? Ya, pertanyaan yang berat. Terus ditanyain ke gue yang kekuasaannya nggak gede. Nggak kekuasaan, tapi lu kan berpikir selalu logis dan Oke, let's try smart, ya. Smart banget ini kan. Kita coba gali masalah ini ya. Jadi lu pengennya kenapa nggak kita pilih satu yang di atas, terus dia tunjuk aja semua ke bawah gitu ya? Tapi tetap ada pemilihan. Menurut gue ya, pemilihan tetap yang hikmat berkebijaksanaan dengan keterwakilan. Oke, jadi pemilihannya penunjukannya ini lu ngeliat dari eksekutif atau dari legislatif nih? Maksudnya lu mau pemilihannya di titik parpolnya atau di titik menurut gue presiden? Kalau ini menurut gue ya, idealnya menurut gue ya. Ini disclaimer, menurut gue pribadi. jadi idealnya menurut gue adalah presiden dipilih oleh keterwakilan. Entah keterwakilan dibentuknya seperti apa, kalau kayak dulu dipilih oleh MPR DPR gitu kan. Yang dimana notabene MPR DPR ini lebih punya hikmat berkebijaksanaan dalam mewakili para konstituennya yang punya badan-badan parpol, punya banyak faksi-faksi, punya banyak golongan-golongan yang akhirnya ya nggak bisa dong misalnya petani memilih pemimpinnya nelayan, nggak ngerti gitu kan. Jadi pemimpinnya petani lah yang memberikan sebuah informasi tentang pertanian. Gitu pun itu kan kumpul semua di wilayah terwakilan. Dan akhirnya terpilihlah menjadi satu orang pemimpin negara, presiden. Lalu presiden untuk kerjanya lebih baik, dia harus menunjuk siapa gubernurnya. Gubernur untuk lebih baik, dia harus menunjuk siapa bupati atau wali kotanya. Begitupun sampai ke bawah. Dan ini kerja lebih cepat pasti. Nggak ada lagi ribut-ribut, ini pemilihan ini karena ini komunis, karena ini kadrun, karena... Nggak penting, men. Nggak penting gitu-gitu. Tapi berarti masyarakat nih semua harus ada... kelompoknya dulu ya. Jadi kayak tadi per kelompok gitu milih. Kan kita punya golongan. Milih sih. Kita punya utusan golongan kan. Iya, berarti presiden juga nggak dipilih perorangan lagi ya. Maksudnya nggak dipilih individual voter ya. Jadi gua nggak suka jadi individu bikin organisasi atau tadi golongan ya kan, parpol atau segala macam. Di parpol nanti yang menyaring semua keterwakilan itu. Kalau toh terjadi money politik juga tidak akan begitu besar money politiknya. Dan orang jujur punya kesempatan lebih baik di situ.
dibanding saat ini. Kenapa orang begitu? Jujur sulit Fasko. kan ya. Nggak, kenapa lebih baik yang ini? Karena gue jadi pengen tahu nih. Kenapa orang jujur lebih punya kesempatan kalau ini? Kok gue agak bingung cara sekarang ini orang jujur, gimana cara orang jujur bisa jujur sekarang? Apalagi di dalam sebuah jabatan politik. Sangat sulit. Karena itu dia. Kalau kita nggak punya modal apa-apa, gimana lo mau terpilih? Otomatis dong. Lo paham ya? Maksudnya pasti kan dibutuhkan bohir. Kalau toh misalnya modal kita, ya kita kan juga secara manusia pengen juga balik itu modal. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang jujur pada pola ya orang yang lagi populer demokrasi yang sangat tertutup misalnya gitu ya. Berorganisasi. Sangat pasti bisa. Misalnya, Kania sebagai presiden nunjuk gue sebagai gubernur. Gue nggak nyetor apa-apa ke lu kok. Ya gue bisa kerja bener. Nggak perlu gue mikirin gue ngambil dari mana lagi nih balikin duitnya buat balikin nyetoran lu. Iya. Misalnya gitu loh. Atau mungkin buat bicara setoran ke pemilih gitu kan, dan bicara biaya APK, lain-lain, semua biaya kampanyenya besar banget. Iya. Gue ngeliat memang idealnya orang itu dalam berpolitik ini berorganisasi gitu kan. Maksudnya ya tadi lah, terkumpul ke dalam misalnya suatu parpol atau suatu golongan atau suatu mungkin ormas dan lain sebagainya. Tapi kan gue juga nggak bisa mengasumsikan bahwa semua orang punya waktu, energi untuk melakukan itu, dan yang ketiga juga mungkin nyaman melakukan itu, karena kan mungkin ada orang yang lebih cenderung individual gitu ya, maksudnya agak susah untuk terlibat di hal seperti itu. Jadi gue cenderung ke arah pimpinan tertingginya tetap general voters. Nah tapi gue juga sebenarnya cukup radikal, Fasko. Cuman radikalnya bentuknya bukan tertutup langsung seperti yang lo bayangkan tadi. Gue lebih ke arah gue pengen orang punya lisensi untuk memilih gitu. Oke. Dan lisensi itu didapat dengan suatu tes kemampuan dasar dan literasi politik dasar. Itu radikal banget. Gila. Oke. Jadi gue nggak menilai dari ya, sementara orang sekolah juga masih susah sekarang ini kan. Lu mau bikin lisensi semua. Nah, tapi gue juga kan gue setuju untuk kita menginvestasikan semua untuk bisa sekolah semua orang ini, supaya pendidikan ini nyampe ke semua orang gitu. Jadi gue mengerjakan dua-duanya tetap, hulu dan hilirnya jalan. Jadi cara pemilihan apa segala macam ini gue mau lebih terstandarisasi kualitas pemilihnya gitu kan, votersnya. Tapi di sisi lain gue juga setuju untuk mengalokasikan pajak, untuk menginvestasikan bahkan hidup gue sendiri, kerja-kerja gue sendiri untuk bisa membantu mendistribusikan pendidikan ke semua orang, ya kan? Pendidikan dasar ya terutama untuk tadi kemampuan dasar ini bisa tersebar ke semua orang, supaya tadi yang lo bilang kita one man one vote itu jadi benar, karena sebenarnya kemampuannya memang sudah cukup sama dibayar. Ya nggak setara tapi di level tertentu bagus gitu. Sorry, masa santri sama ulamanya sama, pemikirannya beda dong. Masa anak SMA sama profesor pemikiran dalam dia hikmat berkebijaksanaan beda. Ya kita bisa define dulu kebutuhan untuk memilih presiden itu apa yang mau dicari indikatornya, ya kan? Standarnya pakai standar bawah pasti ntar. Kalau gitu kan lisensinya kalau memang pakai ini ya. Ini gue coba debatkan ya. Iya. Pakai standar bawah dong. Iya kan standar, ya makanya lu emang kita butuh, kan kita kan di bawah presiden itu kan memang punya yang tadi lu sebut kan, experts lah gitu ya. Yang misalnya tadi expert pertanian atau expert, tapi kan presidennya sendiri kan bukan yang harus menjadi expert untuk semua itu kan. Tapi kebutuhannya apa nih gitu, justru menurut gue ya dia punya kemampuan berpikir yang bagus gitu. Ya kan, dimana dia bisa nantinya menyaring misalnya proposal-proposal solusi yang ada dari orang-orang ini. Nah untuk kemampuan orang bisa melihat kualitas ini di orang lain. By person maksudnya ya. Ya orang butuh kemampuan berpikir yang bagus juga untuk bisa melihat kemampuan berpikir yang bagus di orang lain. Ya makanya lo cepetan deh nyebarin tuh itu pemikiran lo itu. Jadi walaupun gue agak ini ya. Iya gue tahu. Masih panjang perjuangan. Gak tahu deh sampai kapan tapi lo bisa kelar. Menurut gue perjuangan lo juga panjang, jadi nggak apa-apa. Pelan-pelan. Sama panjang kok. Ini kan kalau bicara idealisme kita masing-masing ya. Iya, karena tetap akan yang tadi gue bilang, Fasko. Gue ngeliatnya gini. Misalnya kita mau tutup kunci pakai golongan atau apa tadi, ya bakal ada yang ngomong loh, gue belum bagian dari situ, gitu. Gue nggak punya stake di situ, gue bukan shareholders dari organisasi itu, sehingga gue nggak punya suara di situ. Ya jadi gue tersingkir dari nggak akan tersingkir dari ada representation. Iya kan, maksudnya kan dia belum masuk golongan manapun, justru itu maksudnya kan. Cerita kan ini kan orang-orang yang di Indonesia itu ada yang namanya ini belum kepala pernah suku, ada namanya nyik mama gitu ya. Walaupun dia nggak berorganisasi, tapi dia punya kultural, dia punya seorang pemimpin biasanya. Nah kalau gitu, gue langsung counternya pakai diri gue sendiri nih. Gue seringkali gue nggak sesikap sama
apa itu yang dibilang sebagai itu golongan gue gitu. Oke. Kayak gitu loh. Misalnya contohnya cewek gitu kan, perempuan nih. Oke, gue bagian dari kelompok perempuan gitu kan. Dan orang akan bilang, general dong. ya kan misalnya ya contoh akademisi aja. lah gitu misalnya ya. Oke, akademisi ya, akademisi lagi ya, lebih gila lagi perdebatan lu tahu kan. Jadi di dalam akademisi ya jelas lah gue sering beda kepentingan, beda pemikiran dengan akademisi lain gitu kan. Ya jadi bahkan pun ketika lu pakai golongan yang misalnya apa ya, kalau misalnya suku deh, let's say misalnya Jawa gitu, gue keturunan Jawa, Jawa Batak sih sebenarnya. Jadi mungkin gue bisa ikut golongan Jawa, bisa ikut golongan Batak kali ya. Nenek gue si Pautar gitu kan. Nah, misalnya gue begitu, ya gue belum bisa langsung percaya karena gue nggak pernah terkoneksi kan dengan kelompok ini gitu. Misalnya gue nggak pernah ada perkumpulan dengan orang Jawa Batak misalnya gitu ya kan. Kita nggak tahu, itu tadi yang gue bilang. Jadi banyak orang, gue nggak pernah ada di organisasi ini atau nggak pernah terlibat dalam kelompok ini. Jadi gue juga nggak tahu apakah kepentingan gue diwakili oleh kelompok ini gitu kan. Nah jadi itu yang akan menjadi kritik terbesar kalau menurut gue dari si konsep demokrasi tertutupnya dalam bahasa lo ya. Bisa, bukan tertutup. Iya, maksudnya lebih. Ini kan lagi bahasa yang populer ya. Keterwakilan lah sebenarnya, demokrasi perwakilan. Sesuai dengan Pancasila. Yang lebih banyak lagi titik. Yang asli ya. Yang lebih banyak kan titik perwakilannya gitu kan intinya. Kalau sekarang kan maksudnya di sini perwakilan tapi di sininya masih dibalikin ke individual gitu kan. Tapi lu pengen lebih konsisten justru di semua hal ya perwakilan aja gitu kan. Nah sebenarnya secara alur berpikirnya tadi menurut gue masuk akal ide lu itu karena juga jelas secara penyelenggaraan akan lebih efisien dan lain sebagainya. Tapi again kalau gue sebagai individual, sebagai warga lah gitu ya, sebagai warga perorangan yang tidak terlibat di dalam organisasi yang background mungkin seperti tadi misalnya golongan atau apa gitu ya, gue juga belum berpartai gitu kan misalnya, gue nggak tahu nih kepentingan gue akan diwakilin oleh siapa gitu loh kalau sistemnya seperti itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Seorang Kania Fasko udah kurang pinter apa nih anak istilahnya kan gitu loh ya ini, tapi gue yakin tetap ada orang yang lu anggap sebagai seorang yang pantas untuk mewakili lu. Maksud gue oke deh, kalau misalnya Sabda udah ngomong, oh iya dia lebih pintar dari gua. Jadi lu ngerti kan maksud gua ya? Ngerti ya? Pasti ada seseorang ataupun ada sebuah badan atau sebuah ini. Betul. Wah, kalau dia dibilang gini gua ikut. Betul. Dan itu sudah mau diwakili. Iya. Itu kan namanya diwakili. Iya betul. Nah kan maksud gua kan tadi gua kan saat ini belum nemu ini misalnya apa kelompoknya atau partainya atau apanya nih gitu kan. Kayak ke siapa nih gua akan menempatkan kepentingan gua nih. Sebenarnya kan itunya Fasko yang belum ini kan belum dijalanin sekarang karena karena mulainya nggak bisa seperti yang lu bilang, nggak bisa di titik hilirnya dong. Mulainya harus di titik hulunya. Jadi kita harus bangun dulu basis-basis organisasinya ini untuk lu bisa. Udah ada kan, Undang-Undang Dasar 45 ini udah ada yang asli, Undang-Undang 45 yang asli. Maksud lu itu kan lebih ke acuan norma hukumnya. Tapi kan prakteknya nih, ya kan? Maksudnya eksekusinya kan belum ada nih. Maksudnya orang belum punya budaya seperti itu bahwa kita akan ada organisasi, akan ada ini terus nanti naik dan mewakili kita untuk misalnya milih presiden dan presiden kemudian turun gitu kan ke gubernur dan lain sebagainya. Secara alur berpikir mekanistiknya sebenarnya udah bagus, maksudnya itu efisien gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ya pada prakteknya kalau buat gue saat ini sangat beresiko gitu loh untuk kepentingan gue tidak terwakili oleh siapapun nih gitu. Oke, di saat orang tidak punya keterwakilan, ada beberapa bagian yang tidak punya keterwakilan itu ya. Dan bukan cuma satu orang, Fasko, kalau kita ngelihat dari survei gitu kan gimana relasi masyarakat dengan parpol misalnya. Kan kita sedang dalam kondisi yang tidak sehat gitu loh. Nggak sehat karena begini hilirnya. Kita partai dipaksa untuk mencari orang yang populer. Untuk menjadi seorang wakil. Nah, makanya kan ini berubahnya jadi bingung ya ini jadi antara ayam sama telur nih. Maksudnya jadi mau gimana nih benerin ya kan karena kalau diganti hilirnya mendadak juga nggak bisa kan karena tadi. Gue misalnya ganti di hilir. Kalau gue sih kalau gue jadi presiden gue keluarin dekret. Pasti banyak pertarungan, tapi gue rapiin dulu atau tak. Jadi nggak apa-apa gitu maksud lo? Udah, ini baik buat negara kita. Nah, tangan besi dikit gitu loh. Nanti lu protes juga kalau ternyata si yang presidennya itu beda kepentingan sama lu. Iya pasti. Dia tangan besi tuh nggak sejalan, lu juga bakal pasti. Kan ada intelijen gue yang rapin dulu dong pasti kan. Lu rapin dulu situ ya, di penggalangan jalan gini-gini gitu ini kan. Orang yang ngomong dari posisi yang lebih privilege nih. Lu udah punya jalurnya nih untuk decision making. Ya. Ini bukan iya, gue tahu iya maksudnya lu sebagai personal kan ya tadi nggak banyak orang punya modal sosial untuk ke situ kan, maksudnya untuk bisa kepentingan gue bisa masuk lewat sini nih gitu kan. Itu masalahnya. Kadang dari lawan politik pun kita bisa ngobrol, kita bisa duduk misalnya ya kita bisa ngobrol sama lawan-lawan politik yang lain. Ini bagus lo buat lo gitu kan. Nah, lo jalanin itu ya kan. Ini bagus juga buat kita kan gitu. Ya itu namanya politik. Ya, gue juga termasuk punya pendapat yang cukup kontroversial di bagian penunjukan tadi. Kan banyak orang itu kan punya sentimen yang anti lah gitu terhadap
ya bahasanya istilahnya bisa nepotisme ya. Misalnya ada keluarga di dalam jabatan politik gitu kan. Jadi, tapi kan gue ngeliatnya kayak gimana ya? Gimana kalau misalnya untuk dia bisa berkonsolidasi itu, ya dia butuh ada orang itu gitu. Misalnya ada orang yang udah dia kenal gitu kan, ada temennya di situ, ada mungkin saudaranya di situ, untuk dia bisa mengeksekusi apa yang dia perlu eksekusi gitu. Jadi kalau gue sih sebenarnya di bagian situnya cukup apa ya bisa dibilang pragmatis lah gitu ya. Bukan berarti kita menghilangkan si meritokrasinya bahwa kita meninggalkan urusan kompetensi, enggak. Tapi maksud gue jangan sampai isu kompetensi ini tertutup hanya dengan sentimen anti aja gitu terhadap adanya ini, oh dia temennya sama dia nih gitu, bawa temennya ke dalam jabatan. Ya, sentimennya emosional. Iya, kalau misalnya memang dia sama-sama kompeten dan dia punya sama-sama udah ideologi yang sama, maksudnya kita sama-sama membuat suatu roadmap yang sama, ya udahlah eksekusilah segera gitu kan. Lebih cepat kalau misalnya ada orang baru lagi dia harus rekrut gitu kan dari luar yang dia sama sekali nggak kenal misalnya, ya mungkin susah juga eksekusinya gitu. Jadi gue akan realistis aja sebenarnya di situ. Kalau misalnya lo kasih gue nama-nama yang mereka temenan atau mereka segeng atau apa, tapi bagus dan emang gue setuju sama idenya anyway, gue akan setuju. Why gitu. not? Iya, gue akan approve. Masalah sekarang ini karena terjadinya pola demokrasi yang seperti ini, yang sangat terbuka ini, ini semua orang berasa jadi ahli. Ada orang yang tiba-tiba jadi ahli kedokteran, padahal dia juga ya, dia kuliahnya pertamanan misalnya gitu ya. Jadi orang ngobrolnya jadi, men tolong fokus di wilayah apa yang lo kuasain gitu. Jadi lo tidak akan bisa melebihi pola berpikir lo dibanding, sorry kan ya, maksud gue, lo paham gak maksud gue? Jadi ya kemarin pas zaman ini COVID, ada orang yang lebih yang udah berpengalaman di situ, sudah trained di situ gitu ya, udah terlatih di situ. Dia ngerti pola berpikirnya di situ, dia ngerti gimana cara menjabarkan masalah dan solusinya di situ. Tiba-tiba ini ada orang misalnya ahli pertanahan ngomongin bicara medis. Man, come on. Lo ngertinya pertanahan ya kan? Logika lo belum nyampe situ dan tiba-tiba banyak sekali orang tiba-tiba mungkin belum belajar tapi udah kayak paling nguasain. Kan jadi kan kayak gitu kan. Nah, semua ininya. Itu sebenarnya sangat bisa masalah-masalah seperti itu direduksi dengan fundamental skills tadi, Vasco. Karena kemampuan orang untuk melihat apakah dia mengerti sesuatu atau enggak, itu juga dari kemampuan berpikir gitu loh. Bahwa, oh untuk mengerti ini ternyata butuh ini ya gitu. Gue nggak punya ini nih, berarti gue nggak mengerti ini gitu kan. Itu kan juga suatu kecerdasan ya gitu. Jadi lo harus mencapai, dasarnya dulu. Jadi kadang-kadang kan gimana ya, kita nggak punya pengetahuan dasarnya itu untuk melihat, oh masalah ini tuh butuh pengetahuan yang lebih advance misalnya di sini yang gue nggak ngerti nih gitu. Itu kan ada kebutuhan kemampuan berpikir dasar dan tadi berpikir ilmiahnya juga ngelihat bahwa oh ya ini masalah ini pembuktiannya gini gitu kan. Nggak bisa misalnya orang asal ngomong aja bahwa tadi misalnya virus nyelesain pakai ini yang ini nggak bisa gitu loh ya kan. Terus secara buktinya ini nggak ada. Ada orang kucuk-kucuk tiba-tiba jadi ahli agama gitu kan. Lu kuliah agama kapan, lu belajar agama kapan gitu. Udah tiba-tiba jadi ulama. Men, gue bingung nih ditafsirin sama orang-orang jadi agak aneh. Tapi ya itu sebenarnya polemik dan apa ya masalah yang ada di bangsa ini menurut gue sangat hilir ya kan ya. Dan lu sebagai seorang akademisi yang terus mencoba untuk berpikir logis dan menularkan transformasi pemikiran lu itu, gue salut sih gue. Karena buat gue itu yang paling hulu. Ya walaupun capek banget sih kalau lo mau jadi ini, jadi outputnya jadi selesai ya, capek sih. Segalanya di dalam masyarakat itu akan kembali kepada orangnya, gitu loh, kepada SDM pada akhirnya. Lo tau gak hulunya gimana? Kalau gue mau rumusin tadi pola lo itu ya, tau gak hulunya gimana? Bisa lebih cepat dengan pola hulu. Gimana tuh? Lo ajak duduk Menteri Pendidikan, misalnya. Ya sebenarnya kan. Main tangan besi yuk, Nadiem, gimana? Begitu misalnya. Daripada lo main di sini kan capek banget kan. Iya. Sebenarnya tujuan lo bagus banget lo. Mas Nadiem kan juga yang membuat kebijakan tadi Kampus Merdeka yang bisa membantu akhirnya orang-orang dari luar bisa terlibat gitu kan. Jadi itu sebenarnya udah suatu langkah yang gue sangat apresiasi lah gitu. Menarik gitu ya. Dan bagus juga bagaimana gue sempat lihat interview beliau juga di Endgame-nya Pak Gita, ya kan? Kan dia bilang gini ya, kayak dia betul. Dia nggak ada waktu buat populis itu nggak ada. Iya, bahwa ini orang bakal berdebat terus gitu kan. Dan juga kan kadang tadi yang gue bilang kan kayak kebijakan itu nanti ganti kekuasaan bisa ganti lagi. Terus dia bagus lagi dia bilang makanya gue bikin ini sampai it's too big, sampai it's too big tuh diganti gitu loh. Jadi orang-orang udah mengadopsi ini gitu.
Itu bagus sih menurut gue. I think that's one way to do it ya di sistem yang ada untuk sekarang. Untuk konteks itu bagus. Gue menarik. Gue nonton tuh yang sama Pak Gita ya. Keren. Tapi gini kan, kalau kita bicara analisis politik ke depannya nih. Kan ya kan ikut memantau juga ya perkembangan politik kita sekarang. Menurut lo dalam waktu dekat apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi itu masih gimana? Yang benar-benar terjadi pemilu. 14 Februari 2024. Jadi ya? Oh, belum tentu jadi ya. Aduh, gue belum dapat briefingnya. Kalau belum tentu jadi. Iya. Kan, menurut lo seberapa tertarik sekarang masyarakat ini terhadap politik? Gue ngeliat udah semakin banyak orang yang membicarakan politik. Kalau dari dalam, at least selama 6 tahun belakangan lah ketika gue udah benar-benar memperhatikan politik ya. Sorry, lebih 8 tahun, 9 tahun belakangan. Tapi apakah itu karena masyarakatnya lebih peduli atau lebih karena platformnya yang lebih ada, karena sosial media dan internet yang udah lebih menyebar, nah itu gue nggak tahu tuh karena yang mana ya. Tapi kalau dari sisi guanya sendiri sebagai yang melihat gitu bagaimana diskursus publik, gue ngeliatnya lebih banyak orang terlibat di percakapan politik. Nah tapi problem yang sama belum selesai, problem di hulunya di bagian apakah percakapan itu punya kualitas yang bagus. Dan itu menurut gue kembali lagi ke bagian yang gue sebut di awal tadi ya. Keterampilan fundamentalnya, kemampuan membacanya gitu kan. Ini ada berita begini, orang rame sih gitu ya terlibat di dalam berita itu, tapi sebenarnya banyak yang gak nyambung dengan informasinya gitu loh Pasko ya kan. Jadi maksud gue, apakah orang lebih peduli dengan politik? Mungkin iya, tapi kepeduliannya ya, minimal bertambah. Itulah ya, peduli dulu ya lo ya. Mata lo ngerti apa enggak ya terserah, ntar dulu lah belakangan. Iya, tapi gue masih sering mendengar, loh ini nggak nyambung, loh isinya bukan ini gitu. Ini kayak contoh kemarin yang soal pajak itu, kenaikan PPh. Iya kan, kenaikan PPh. Media juga kadang-kadang rese gitu kan. Clickbait. Iya, bikin headline, sekarang gaji segini. Nah, dari kemarin juga sudah dipajaki, justru. Berubahnya bukan di situ kayak gitu. Hal seperti ini kan susah. Jadi orang rame memang terlibat di dalam percakapan politik. Ya tapi ini nggak nyambung dengan yang lagi dibicarakan di situ, di informasinya gitu. Bener banget sih, gue ngerasain banget. Tapi ya, jadi pusing juga. Minimal peduli dulu lah kan. Iya. Ini yang terjadi loh kan. Jadi orang-orang kan, kalau misalnya kalau bicara di dunia politik, lo termasuk orang yang sangat aware terhadap isu-isu sosial bangsa kita gitu kan. Nggak ada partai yang ngelamar lo apa? Atau lo mungkin mau coba ngelamar ke partai gitu? Partai yang ngelamar nggak ada sih. Kalau partai yang ngelamar ya kayak maksudnya gue ditawarin apa itu enggak sih. Tapi kalau misalnya orang partai ada yang kayak ya ngajak ngobrol gitu ya kayak gitu-gitu sih ya pasti ada ya dari dulu gitu kan. Untuk sekarang sih sebenarnya gue belum lah gitu, belum punya keputusan untuk kayak apakah gue akan join suatu partai karena tadi gue masih sangat-sangat fokus di hulu yang paling hulu. Iya. Jadi walaupun tak sampai kapan, berarti kalau begitu jawabannya berarti lo nggak akan masuk partai lah gitu ya? Mungkin, belum tentu. Tapi sejauh ini mungkin. Karena gue pengen mengambil peran di sini, tapi gue pasti mendukung kok orang-orang lain yang gue tahu, oh ini bagus, oke lo bisa di sana, lo siap masuk sana sekarang, gue akan dukung gitu. Oke. Gitu sih. Ini kan iya begini. Kan. Kedepannya kan, maksud gue gini, kalau yang dunia yang paling lo geluti saat ini, kedepannya transformasi negara Indonesia, rakyat Indonesia, cara berpikirnya dengan apa yang sudah terjadi sekarang, ini berdampak positif atau negatif kah? Atau apa yang mungkin terjadi kira-kira? Gambaran lo nih, dari semua rumusan yang udah lo taruh nih datanya, kalau begini terjadi, nanti akan begini, ini akan begini. Kalau apa yang terjadi nih? Kadang gini, misalnya ya, sebuah ramalan itu bisa menjadi sebuah ramalan yang tepat kalau memang data-data yang didapat itu lebih banyak. Jadinya bahasa untuk menyampaikan ke publik ya ramalan. Tapi kan sebenarnya kita hitungan, matematis sekali. Politik pun ada matematika politik ya sebenarnya. Kalau kita mau berpikir lebih rigid jadinya. Nah, dengan data yang lo dapat, dengan pemikiran yang lo dapat semuanya, dan dengan rule of thumb yang lo punya, menurut lo bangsa kita ini apakah akan terjadi apa atau apa? Oh ya.
Kalau misalnya si cerdas cerah asik tadi udah berhasil gue nurture, sudah berhasil gue tanamkan ya ke ya mungkin minimal sebenarnya critical mass-nya nggak tinggi menurut gue sih, nggak tinggi 30% deh gitu. Oke. 30%. Cukup ya? Cukup ya? 30% critical mass cerdas cerah asik bisa. Itu bisa menggiring orang Bisa yang belum. sangat banyak problem bisa selesai dengan cepat gitu. Ya. Karena kita nggak berdebat hal-hal nggak penting lagi. Betul. Yang sering terjadi sekarang itu ada suatu masalah, udah jelas solusinya ini. Nanti perdebatannya di hal yang nggak penting, gitu, yang tidak rasional, yang entah apalah gitu ya, tahayul atau apa yang nggak perlu, ini nggak relevan dengan dunia nyata gitu loh. Udah jelas masalahnya ini, kita udah tahu solusinya ini. Ya orang-orang engineer kan gitu ya. Udah jelas mesinnya rusak ke sini, udah masalahnya ini selesai Iya, gitu solusinya ini. Jangan yang ini lo tambal ya tetap aja bocor. Nggak nyambung gitu loh ngomongin Anda. Iya, critical mass lah gitu. Mungkin 30% lah tebakan gue. 30% CCA. Iya. Akan berdampak turunan. Iya, termasuk misalnya nanti lu keluarin ide tadi, tidak ada lagi ide yang terlalu kontroversial untuk ditawarkan. Karena kita sudah tidak punya lagi konteks-konteks kayak hal-hal yang irasional yang nggak nyambung gitu, yang nggak perlu dipikirkan, di pikiran itu nggak lagi. Jadi kita cukup, lu punya solusi apa, lu punya proposal solusi A, gue nggak akan melihat, oh itu tapi kan gini-gini yang lebih ke arah emosi gitu kan. Enggak, kita akan langsung lihat, oke, apakah solusi lu itu bisa menyelesaikan masalah, sesederhana itu. Ya kan, lu tinggal kasih gue pembuktiannya, bener nggak kalau misalnya kita demokrasi pakai perwakilan seperti tadi, apakah kepentingan gue bisa terwakili, apakah itu bisa membuat kebijakan lebih cepat dieksekusi dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita mau, kita akan go with that solution. Kalau sekarang itu yang kita mau, solusinya ini nggak mau juga, ribut lagi mikirin yang lain. Jadi capek. Padahal tinggal berpikirnya tinggal begitu doang kan sebenarnya kan. Berpikir logis, rasional, saintifik begitu aja, sederhana. Gue punya masalah ini, tujuannya mau ini, solusinya udah jelas ini secara bukti-bukti yang ada gitu. Ya udah kita kerjakan ini gitu, nggak usah ada sentimen-sentimen yang nggak perlu gitu kan. Iya kan, kayak tadi misalnya ini orba banget, iya bodo amat mau itu orba banget, kalau misalnya itu solusi ya udah take it gitu kan. Kita kerjakan, selesai masalah kita, udah gitu. Jadi kayak nyebokin tuh kan, misalnya sekarang nih apa ya, ribut masalah ini, akhirnya barulah dipanggil keterwakilannya. Lo rapiin itu bisa nggak? Gitu kan, lo kasih tahu pemahaman yang benar kayak gimana. Misalnya bagi yang diwakili oleh dia, oke, akhirnya dirapiin, oke, tenang misalnya. Kenapa nggak dibalik sih gitu loh? Dan sekarang orang ngedepankan, oke, kita memilih untuk voting dulu, akhirnya jadi voting. Indonesia ini terbiasa dengan musyawarah dulu baru voting. Jangan voting dulu, ribut, baru musyawarah. Oh, gitu ya. Selama ini kebalik ya Mas? Iya kan kebalik. Dipaksa buat voting, oke pilih, beda pilihan, wah berantem. Udah habis berantem, ada korban, baru duduk. Jadi gimana sih? Udah maaf-maafan yuk, ini masalah kita buat ini. Men. Bener. Sorry, ini begini nih, begini banget. Bagian itu betul, itu salah satu yang sering gue sampaikan juga ke di banyak forum tentang ini ya, pemilu, demokrasi gitu. Gue selalu bilang, bayangin negara ini kayak kita berhubungan gitu, relationship gitu kan. Ini kayak lu tuh cuman hadir tiap 5 tahun sekali doang. Jadi kitanya juga hadirnya 5 tahun sekali doang nih, maksudnya pemilihnya nih gitu kan. Ya jadi gimana gitu ya, kita nggak pernah ada momen dimana kita membangun, misalnya kepentingan gue mau ini, oke kita perjuangin, kita organize gitu kan, kita berorganisasi, kita mobilize sampai ke pemilu gitu. Ini guanya sendiri juga cuman hadir misalnya di 5 tahun sekali, guanya atau kitanya lah gitu sebagai pemilih. Nah akhirnya susah kan gitu. Ya jadi kita sama-sama cuman 5 tahun sekali, ya relationship kayak apa yang bisa dihasilkan dengan percakapan hanya di 5 tahun sekali kayak gitu loh. Apalagi percakapan yang nggak penting ntar akhirnya. Ya nggak bakalan nemu. Tapi Vasco, gue juga melihat ada hal itu ada triggernya juga gitu loh. Kenapa sih masyarakat bisa begitu gitu kan? Kenapa sih kita menjadi kayak pesimis lah gitu ya? Jadi akhirnya cuman benar-benar terlibat itu ya di 5 tahun sekali tadi. Ya adalah menurut gue keadaan-keadaan yang misalnya korupsi gitu kan. Adanya korupsi yang besar-besaran terjadi di mana-mana. Nah itu kemudian menjadi trigger ke yang tadi, karena masyarakat kepercayaan lagi dong kan? Iya, kepercayaan rendah segala macam. Ya itu kan. Nah, hulunya apa tadi kalau menurut lo? Si mekanisme demokrasinya itu sendiri ya menurut lo ya? Gimana caranya biar nggak usah pakai modal, lu dapat kekuasaan. Supaya nggak korup gitu ya? Nggak perlu korup. Karena jujur masih bisa. Iya. Sekarang gimana? Kalau sekarang gimana caranya ya? Jadi korupsi itu menurut jadi keharusan aja gitu miliaran ya? loh, jadi di situ banyak loh. Orang mau jadi bupati tuh puluhan miliar loh. Orang mau jadi gubernur tuh ratusan miliar sampai triliun loh. Kalau gitu, gini Vasco. Kenapa, kan itu kan kebutuhan untuk modal ini ya, ya dalam kita langsung bilang ya transaksional lah ya, politik transaksional, politik uang atau apalah ya. Nyatanya tapi kan kita kemudian akan dihadapkan pada kenyataan bahwa memang ada banyak masyarakat yang
yang masih butuh itu kan gitu. Maksudnya mereka juga terpaksa untuk melakukan itu, ya nggak? Kita masih belum berhasil juga untuk menjamin misalnya kebutuhan dasar. Terpaksa apa sih buat 5 tahun sekali? Terpaksa dapat 20.000. Ya nggak tahu makanya. Ya mungkin kan. Ya mungkin dia dengan 20.000 itu udah ada suatu nggak tahu ya, gitu, iya kesenangan atau gitu ya, apalah. Iya, gue gitu juga kan, kadang-kadang bingung juga sih. Tapi kan gue nggak tahu ya situasi yang dihadapi orang gitu, Vasco. Ya nggak. Nah makanya kalau gue lebih parah loh kenanya. Gue cukup setuju dengan alokasi pajak untuk pemenuhan kebutuhan dasar tuh di situnya sebenarnya. Mungkin dengan kebutuhan dasar terpenuhi, tempat tinggal layak, air bersih, apa segala macam, orang nggak lagi melihat uang segitu tuh ada nilainya gitu loh. Karena ya gue nggak butuh lagi, gue udah terpenuhi bagian ininya gitu. Dan kalau mau beli iPhone nggak cukup pakai duit itu. jadi kalau beli iPhone harus kerja, harus nabung gitu kan. Gitu. Atau rampok lah sekalian. Gitu kan. Kalau sekarang misalnya itu mungkin karena itu agak susah gitu terpenuhi, ya mungkin itu jadi salah satu faktor juga sih. Iya. Kan sebutin dong satu lagi yang paling keresahan lo yang terjadi di Indonesia ini. Keresahan gue? Iya. Oke. Masyarakat kita belum punya kemampuan berpikir yang bagus dan masih punya kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh yang membuat keputusan yang kita buat itu seringkali tidak sesuai dengan realitas gitu, nggak nyambung dengan realitas. Iya, nah sehingga ketika kita punya sumber daya pun kita nggak bisa menggunakan itu dengan optimal gitu loh, karena terbuang-buang untuk hal-hal yang ini nggak nyambung sebenarnya. Perdebatan emosional itu nggak penting loh. Dengan realitasnya, iya. Kita beremosi pasti sebagai manusia gitu, kita punya perasaan segala macam, ya itu one thing, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya ketika kita mau buat keputusan, kita mesti kepala dingin lah gitu. Kita mesti kembali ke rasional, kita mesti lihat dengan benar. Kalau pilihan ini memang menyelesaikan masalah kita, ya kita harus akui gitu. Ya udah, let's go with that gitu. Iya. Termasuk juga orang-orang yang nggak move on dari Pilgub DKI kemarin gitu. Gue juga capek gitu kan. Memperdebatkan kebijakan gubernur yang sekarang dengan isu itu lagi gitu kan. Nanti beliau maju pilpres, isu itu lagi, gue udah capek. Gue ngeliatnya ya oke lah, misalnya waktu itu let's say lu ngeliat itu ada masalah atau apa, ya udah, tapi kan kita kan harus going forward gitu, maksudnya kita harus maju ke depan gitu sekarang. Ketika udah berjalan, ya udah let's just kepala dingin kita lihat deh bagaimana gitu kan ke depannya, kebijakannya seperti apa. Kalau menurut lu nggak tepat, ya lu menangkan calon yang tepat. Iya betul, seperti itu sih. Vasco. Karena udah ada wasitnya ya kan, udah ada aturannya sekarang. Atau gue juga menunggu sebenarnya orang-orang yang selalu bilang nggak pernah ada calon yang tepat. Oke, please be one gitu kan. Kenapa sih nggak lu maju menjadi calon yang tepat? Jangan gitu ngedumel doang gitu kan. Iya. Karena ya itu tadi, hidup terus berjalan dan hidup gue masih diatur oleh politik gitu loh, oleh parlemen, oleh undang-undang dan ini harus berjalan terus gitu kan. Jadi kalau gua nggak dapet pejabat yang tadi bagus lah gitu ya, pemegang kekuasaan yang memang bisa mengambil keputusan yang tepat, ya gua akan terus merugi juga gitu kan. Jadi ya kita harus maksudnya kita harus terima kenyataan bahwa terlepas dari kita pesimis, terlepas dari kita udah mungkin udah hampir menyerah atau gimana pun, ya pada akhirnya kehidupan publik perlu ada pengaturan, dan pengaturan itu adalah lewat politik. Karena kita punya sumber daya bersama yang harus dikelola. Ya salah satunya politik ya. Oke. Iya. Banyak sebenarnya yang bisa ini. Iya. Gue ngeliatnya politik pada pengertian lebih luas memang Vasco. Jadi ya bisnis dan lain sebagainya gue udah masuk. Bercinta pun dengan politik ya. Gitu ya. Ada politiknya kan. Politik biar istri kita mau nih misalnya jalan-jalan sama kita kan gitu kan. Ada politiknya. Negosiasi gitu. Negosiasi terjadi. Iya, betul. Pembuatan keputusan bersama ya. Iya kan? Nah, istri punya kepentingan ini nih, wah kita kasih tas. Oke. Lo kasih dong kepentingan lo. Itu kan politik. Benar. Lo mau gebet pacar. Itu unit politik Kecil terkecil. kan? Ya. Bahkan lo berpolitik dengan diri lo sendiri. Gimana biar gue bisa begini? Politik ya sangat mendasar sih. Dan tetap harus berpikir logis. Yes. Gua dukung banget kan. Lo keren sih. Maksud gue, lo salah satu wanita yang gue lihat selama ini punya pemikiran yang menarik. Walaupun kita nggak selalu sama pandangan ya. Tapi gue seneng banyak orang-orang yang bermunculan kayak lo gini. Semoga Indonesia makin banyak lah, minimal 30% tadi biar bisa lebih bener. Kan ya, thank you banget. Makasih banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Makasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.